Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Devi Juliani, guru bidang studi sejarah di SMA Islam An-Nizam Medan. Hai, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya belajar dari rumahnya. Kita ketemu dalam mata pelajaran sejarah, pastinya kita akan membahas materi-materi sejarah yang menyenangkan. Oke, ketemu kembali dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia di kelas 10. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita melafazkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini yaitu tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Nah, ini adalah bab baru di pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10. Kalau sebelumnya kita membahas tentang masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, sudah selesai bab pembahasan tentang Hindu-Buddha, sekarang kita masuk kepada bab pembahasan tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Nah, mengulang sedikit bahwa bahasan sejarah Indonesia di kelas 10 itu ataupun periodisasi sejarah itu dari masa praaksara, ya kan, sebelum mengenal tulisan, kemudian masuk zaman Hindu-Buddha. Di situ sudah mengenal tulisan, lalu nanti ini masuk kepada zaman Islam. Nah, seperti itu periodisasinya. Oke, kita lanjut. Nah, sebagai penghantar daripada pembelajaran di bab ini, kedatangan Islam di Nusantara mempunyai sejarah yang panjang. Nah, salah satu di antaranya adalah tentang interaksi ajaran Islam dengan masyarakat di Nusantara. Nah, inilah yang nantinya menjadikan masyarakat di Nusantara itu kemudian memeluk Islam. Lewat jalur perdagangan, Islam dibawa masuk sampai ke lingkungan istana. Interaksi budaya Islam dengan budaya yang ada sebelumnya memunculkan sebuah jaringan keilmuan, akulturasi budaya, dan perkembangan kebudayaan Islam itu sendiri. Nah, oke. Sebelumnya kita lihat dulu peta konsep daripada pembelajaran kita di bab ini. Oke ya, tadi judulnya yaitu Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Nah, kita lihat. Proses dimulai dari ini, kedatangan Islam di Nusantara. Oke ya, diawali dengan kedatangan Islam di Nusantara. Ini nanti kita akan bahas sama seperti masa Hindu-Buddha ya. Masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia itu belum Indonesia, masih Nusantara ya kan. Masuknya Hindu-Buddha ke Nusantara itu kan ada beberapa teori yang menyatakan. Nah, sama dengan itu Islam juga seperti itu. Kedatangan Islam di Nusantara nanti ada beberapa teori. Ada empat teori yang menyatakan kedatangan Islam ke Nusantara. Nah, kita kembali kepada peta konsep. Ya, prosesnya dimulai dari kedatangan Islam di Nusantara, kemudian membentuk Islam dan jaringan perdagangan antar pulau. Juga membentuk Islam masuk istana raja. Nah, oke, satu persatu ya. Islam dan jaringan perdagangan antar pulau ini kemudian prosesnya melalui jaringan keilmuan di Nusantara. Nah, kemudian berproses melalui akulturasi dan perkembangan budaya Islam. Nah, berbentuk apa akulturasinya? Nah, berbentuk seni bangunan, ada seni rupa dan ukir, kemudian seni sastra dan aksara, sistem kesenian, dan juga kalender. Nah, mirip-mirip juga dengan masa Hindu-Buddha kemarin ya kan? Akulturasi dan perkembangan budaya Hindu-Buddha itu juga dari seni bangunan, seni rupa, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini Islam masuk istana raja. Dia membentuk kerajaan Islam di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Nanti kita akan bahas satu persatu kerajaan-kerajaan Islam apa saja yang pernah berdiri di Nusantara. Nah, kerajaan-kerajaan Islam ini kemudian menyebabkan yang namanya proses integrasi Nusantara. Nah, jadi proses integrasi Nusantara ini disebabkan oleh kerajaan Islam yang berdiri di Nusantara dan juga disebabkan oleh akulturasi dan perkembangan budaya Islam dalam bentuk ini tadi seni bangunan, seni rupa, dan aksara, lalu sistem kesenian dan kalender. Nah, ini adalah peta konsep pembelajaran kita di bab ini. Nah, lumayan luas pembahasannya ya tentang Islamisasi dan silang budaya di Nusantara. Oke, langsung saja kita masuk kepada pembahasan, yaitu kedatangan Islam ke Nusantara. Nah, jadi para ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga ada pula yang menyebutkan abad ke-13.
Nah, apa saja ya teori-teori yang dimaksud gitu ya kan? Nah, tapi nanti di beberapa literatur, di beberapa sumber ataupun di beberapa buku-buku sejarah yang kalian baca bisa terjadi perbedaan. Nah, ada beberapa sumber buku ataupun sumber literatur yang menyatakan hanya 3 teori. Ya, 3 teori yang menyatakan proses masuknya Islam ke Nusantara. Nah, ya, tapi ada juga beberapa yang menyatakan itu ada 4. Nah, di sini saya merangkumnya ini ya, 4 teori. Jadi nanti bisa membandingkan ataupun bisa tahu gitu. Kalau ada literatur yang hanya menyajikan 3 teori, oh berarti tahu nih teori apa yang tidak dimasukkan oleh buku tersebut. Seperti itu. Nah, jadi memang ketika kita berbicara sejarah itu kita tidak pernah jarang kita diberikan satu teori aja gitu, karena memang sejarah ilmunya terus berkembang, penelitian terus dilakukan sehingga menghasilkan beberapa kesimpulan. Nah, itulah dianya sejarah. Jadi makanya nanti di beberapa sumber ada yang menyatakan Islam pertama kali masuk itu abad ke-7, tapi mungkin ada tokoh sejarah ataupun sejarawan lain yang mengatakan tidak, Islam masuk itu abad ke-13. Nah, jadi makanya di sini dipaparkan keempat teori dari proses masuknya Islam ke Nusantara. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu teori Gujarat. Nah, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam ini dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat. Gujarat di India ya. Nah, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara itu sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Nah, Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Nah, pendapat J.P. Pijnapel kemudian didukung oleh si C. Snok Hurgronye. Nah, teori ini dicetuskan ataupun dikeluarkan oleh si J. Pijnapel ini. Tapi kemudian dia didukung oleh si C. Snok Hurgronye dan juga J.P. Mokueta. Nah, teori ini mulai muncul itu sejak tahun 1912. Oke. Nah, argumentasinya didasarkan pada batu nisan Sultan Malik Al-Saleh yang wafat pada 17 Zulhijjah 831 Hijriah. Atau kalau kita masehikan, itu berarti tahun 1297 Masehi di Pasai, Aceh. Nah, menurutnya batu nisan di Pasai dan makam Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419 di Gresik, Jawa Timur ini memiliki bentuk yang sama dengan batu nisan yang terdapat di Kambai, di Gujarat. Nah, jadi memang munculnya sebuah teori itu tidak sembarangan gitu ya kan, berdasarkan hasil penelitian, pengkajian, dan dari penemuan-penemuan sumber sejarah yang ada. Nah, maka kemudian ditariklah kesimpulan bahwa menurut teori ini, teori Gujarat tadi, masuknya Islam ke Nusantara itu abad ke-13. Dari mana? Dari penelitian yang dilakukan dari batu nisan yang ada di Gresik, Jawa Timur, dan juga yang ada di Kambai, Gujarat. Ternyata antara batu nisan di Pasai dan batu nisan di makam Maulana Malik Ibrahim itu sama dengan batu nisan yang terdapat di Gujarat. Nah, makanya di sini Mokueta itu kemudian berkesimpulan bahwa batu nisan tersebut diimpor dari Gujarat atau setidaknya dibuat oleh orang Gujarat atau orang Indonesia yang telah belajar kaligrafi khas Gujarat. Nah, itu ya. Itu teori yang pertama. Nah, kemudian kita masuk kepada teori yang kedua, yaitu teori Persia. Nah, Umar Amir Hussein dan Hussein Jayadiningrat ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Nah, teori ini tercetus pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad 13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya, peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabui atau Tabut di beberapa wilayah Sumatera. Nah, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Nah, ini dia teori Persia dilihat daripada kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia tadi. Ya, peringatan 10 Muharramnya.
kemudian teori yang ketiga, teori Cina. Nah, mungkin nanti seperti yang sudah saya singgung di awal tadi ya, mungkin di beberapa literatur kalian tidak akan menemukan teori Cina ini, gitu. Karena ada di beberapa sumber bacaan sejarah yang mereka hanya tiga teori saja, ya. Teori yang pertama, kedua, kemudian nanti ke yang keempat, gitu. Teori Cina ada beberapa yang tidak mengikut sertakan. Tapi nggak apa-apa, kita bahas di sini teori Cina. Nah, lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Nah, teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang pada abad ke-9, menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Nah, beda lagi ya kan? Kalau menurut teori Cina ini malah abad ke-9. Kalau tadi di teori Gujarat dan Persia itu abad ke-13. Gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut. Pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah, yaitu salah satu Raja Demak, adalah keturunan Cina. Penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Oke, itu teori Cina ya. Jadi kalau teori Gujarat tadi disimpulkan berdasarkan bentuk batu nisan yang sama, ya kan, dengan yang ada di Gresik, Jawa Timur tadi dengan yang ada batu nisan yang ada di Gujarat. Nah, kemudian teori Persia tadi berdasarkan perayaan, gitu ya. Nah, kalau teori Cina ini berdasarkan bukti bahwa Raden Patah itu adalah keturunan Cina. Nah, kemudian kita masuk kepada teori yang keempat, yaitu teori Mekkah. Nah, dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Nah, ini dia yang pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara, yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Nah, bahkan saat ini di Barus sudah menjadi titik nol peradaban Islam, ya kan? Sudah dibangun sebuah tugu titik nol peradaban Islam. Nah, oke, kita lanjut. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Nah, mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai. Nah, jadi Samudra Pasai ini adalah salah satu kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Nanti akan kita bahas ya di poin kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara. Jadi ada gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan para tokoh seperti Van Leur, kemudian Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Nah, jadi kebanyakan tokoh-tokoh ya sejarawan ini lebih condong kepada teori Mekkah ini tadi. Nah, jadi Islam sudah masuk ke Nusantara itu sejak abad ke-7 Masehi. Tapi kalau ditanya kebenarannya, jadi dari keempat teori ini yang benar yang mana? Semua benar gitu. Nah, tergantung kita mau ikut teori yang mana. Karena memang munculnya sebuah teori itu pasti didasarkan oleh sebuah penelitian yang kuat gitu. Tidak sembarangan, ya kan? Nah, oke. Jadi semua teori yang telah disebutkan tadi, keempat teori ya, dari teori Gujarat, kemudian teori Persia, teori Cina, sampai yang terakhir teori Mekkah, yang paling banyak didukung oleh para sejarawan ataupun para tokoh, itu bukan mengada-ngada, tetapi kemungkinan bisa saling melengkapi. Nah, bisa saling melengkapi antar keempat teori ini. Islamisasi di Kepulauan Indonesia merupakan hal yang kompleks dan hingga kini prosesnya masih terus berjalan. Jadi islamisasi itu tidak berhenti ya, dia terus berjalan bahkan hingga saat ini. Nah, Pasai dan Malaka adalah tempat di mana tongkat estafet islamisasi dimulai. Nah, pengaruh Pasai kemudian diwarisi Aceh Darussalam. Kemudian Johor tidak pernah bisa melupakan jasa dinasti Palembang yang pernah berjaya dan mengislamkan Malaka. Ini nanti lebih kepada kita bahas di kerajaan-kerajaan Islam ya. Kerajaan Samudra Pasai, kemudian Aceh Darussalam gitu. Nah, demikian pula Sulu dan Maguindanao.
akan selalu mengingat Johor sebagai pengirim Islam ke wilayahnya. Sementara itu, Minangkabau akan selalu mengingat Malaka sebagai pengirim Islam dan tak pernah melupakan Aceh sebagai peletak dasar tradisi surau di Ulakan. Sebaliknya, Pahang akan selalu mengingat pendatang dari Minangkabau yang telah membawa Islam. Peranan para perantau dan penyiar agama Islam dari Minangkabau juga selalu diingat dalam tradisi Luwu dan Gowatalo. Jadi sebenarnya saling berkesinambungan, ya kan? Makanya nanti ketika kita membahas tentang kerajaan-kerajaan Islam, nah di situ lebih dapat nanti proses bagaimana Islam itu bisa masuk ke Nusantara. Seperti itu. Oke, semoga paham ya dengan materi hari ini. Seru kan membahas tentang materi-materi sejarah gitu, islamisasi, terutama ini islamisasi. Jadi kita bisa tahu gitu, bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara, lalu penyebarannya, seperti itu ya. Oke, ini materi singkat kita pada hari ini, bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Nah, jadi kesimpulannya kita sudah tadi bahas ada 4 teori yang menyatakan masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama teori Gujarat dari India, kemudian teori Persia, lalu ada teori Cina, dan terakhir yaitu teori Mekah. Nah, teori Mekah inilah yang paling banyak mendapat dukungan daripada para tokoh. Nah, oke. Diingat kembali bahwasanya teori ini memiliki penguatan-penguatan sendiri berdasarkan daripada hasil penelitian dan kajian yang mendalam. Seperti itu. Oke, baik. Sampai sini dulu pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham dengan penjelasannya. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam Anizam Medan, unggul, cerdas, Islami.